Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Adabut Thalibul Ilm yang ditulis oleh Dr. Anas Ahmad Karzun. Qala al-muallif rahimahullah, awalan al-ikhlas. Yang pertama adalah al-ikhlas. Jadi pembahasan sekarang adalah adab penuntut ilmu yang pertama, yaitu al-ikhlas. Ikhlas ini merupakan adab yang paling agung, yang paling besar, yang paling utama. Karena jika kita ikhlas, maka amalan kita akan mendapatkan pahala. Tapi jika tidak ikhlas, maka sia-sia. Awwalu ma yanbaghi li talibil ilmi ay yatasallaha bihi wa yaj'alahu nasba 'ainaihi. Huwa al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala fil qawli wal 'amal, li'anna Allah la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan lah subhanahu. Hal pertama yang hendaknya menjadi senjata seorang muslim atau seorang penuntut ilmu dan menjadikannya sebagai tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan dan perbuatan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari amalan kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas, murni untuknya. Murni karenanya. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agamanya yang lurus, mendirikan salat dan bayar zakat, dan itulah agama yang benar. فَإِذَا مَا أَخْلَصَ طَالِبُ الْعِلْمِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَالَ الْأَجْرَ الْعَظِيمَ وَبُورِكَ لَهُ فِي سَعْيِهِ وَأَصْبَحَ أَهْلًا لِلشَّرَفِ الَّذِي مَنَحَهُ اللَّهُ لِلْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَهُمْ. Apabila seorang penuntut ilmu itu selalu ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dan usahanya diberkahi dan berhak meraih kemuliaan yang Allah berikan untuk ilmu dan para ulama dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Wa amma idza fuqidal ikhlasu wa syabathu syawaibur riya wa asbahal qasdu min talabil ilmi al mubahatu was sum'atu wa nailul makanah war ri'asa bainan nas fa in hadzal ilma hujjatun ala sahibihi yaumal qiyamah wala yanalu fil akhirati nasiban wala ajra. Dan apabila ikhlas itu hilang atau ternodai oleh noda-noda riya, dan niat atau tujuan dari menuntut ilmu itu adalah kebanggaan, pamor, dan meraih kedudukan dan kekuasaan di tengah-tengah manusia, maka sesungguhnya ilmu ini adalah musuh bagi dirinya pada hari kiamat nanti, dan dia di akhirat tidak mendapatkan bagian atau pahala. Qala ta'ala, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, maka kami akan tambah untuknya keuntungan itu. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, kami berikan sebagiannya kepadanya, dan dia di akhirat tidak mendapatkan bagian sedikit pun.
فالذي يقصد بعمله نيل المكاسب الدنيوية وإرضاء الناس والتعالي عليهم فليأخذ أجره على عمله ممن جعلهم مقصده وهدفه. Maka orang yang bertujuan dengan amalannya itu untuk meraih keuntungan duniawi dan mencari muka dan menyombongkan diri dengannya, maka silakan ambil imbalannya itu sesuai dengan niat dan tujuannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumil qiyamah. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, maksudnya ilmu di sini adalah ilmu agama, ilmu syar'i, tetapi tujuannya atau niatnya untuk mendapatkan harta dunia, tujuannya hanya itu, maka dia tidak akan mencium wanginya surga pada hari kiamat. An Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah qala mastada 'abdun ilman fastada fid dunya raghbatan illa istada minallahi bu'da. Seorang hamba yang bertambah ilmunya tapi semakin bertambah pula cintanya kepada dunia, pastilah ia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, para penuntut ilmu, hendaknya kita memperhatikan diri kita atau jiwa kita. Ikhlas apa tidak kita dalam menuntut ilmu? Ada riya apa tidak? Ada sum'ah apa tidak? Ada tujuan duniawi apa tidak? Ada niatan ingin berbangga-bangga apa tidak? Kalau ada seperti itu, hendaknya segera diperbaiki niat dan berusaha melawan munculnya niat-niat atau tujuan yang buruk. Berusahalah untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergoda oleh godaan-godaan syaitan. Waqad farraqal ulama baina ayyakuna riya' wal qasdul ba'its 'alal 'amal wa baina ayyatimal muslim amalahu bi ikhlas thumma yajidu ba'd as-surur fi nafsihi min thana'in nasi 'alaihi ba'd al-faragh min amalihi fa hadza la yaqdahu fi haqiqatil ikhlasi insyaallah. Penulis buku menjelaskan kaum muslimin, para ulama membedakan kalau niat atau tujuan beramal itu adalah riya sejak awal, dengan seseorang yang beramal kemudian ikhlas beramalnya sampai dia selesai beramal, lalu ada orang yang memujinya, maka ini berbeda. Jadi yang sejak awal niatnya itu tidak ikhlas, contohnya riya, itu berbeda dengan orang yang beramal dengan ikhlas sampai selesai, baru ada orang yang memuji dia atau memuji amalannya, lalu dia merasa ada kebahagiaan dalam hatinya. Maka yang kedua ini tidak tercela dan tidak merusak keikhlasannya insyaallah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.